Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan ambil basmalah dari surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya kita sempurnakan bab pada pertemuan sebelumnya, bab keutamaan surah Al-Fatihah. Wali Muslim nahwahu, dan dari Imam Muslim, artinya ada dalam kitab Sahih Muslim riwayat yang seperti itu. Matan hadisnya jamaah sekalian, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran. Siapa yang salat dan tidak membaca dalam salatnya itu bi ummil Quran, ini muncul nama Al-Fatihah kembali, ummul Quran, tidak membaca ummul Quran yaitu surah Al-Fatihah, fahiya khadajun ghairu tamam, maka salatnya itu cacat, tidak sempurna. Makanya dalam buku-buku fikih kita disebutkan bahwa membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun daripada rukun-rukun salat, di mana siapa yang meninggalkannya, kecuali kondisi yang kita sebutkan dulu ya, orang yang tidak bisa memang baca Al-Fatihah, tidak bisa baca Quran, tidak bisa mengaji, tidak ada tahu, atau dalam pandangan fikih ulama fikih, salah satu pandangan ulama fikih bahwa qiraah atau bacaannya imam itu sudah cukup untuk makmum, maka selain itu inilah yang dimaksud oleh Nabi, cacat, tidak sempurna salatnya, bahkan batal kalau dia sengaja melakukan itu. Hadis yang terakhir jamaah sekalian dari keutamaan surah Al-Fatihah ini adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Di sini beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi ya sekalian, hadis qudsi ya. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain, saya membagi salat, dan yang dimaksud dengan salat sebagaimana dulu kita baca nama-nama dari surah Al-Fatihah, as-shalah yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Saya membagi surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah. Ya. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku atau bagi hambaku apa yang dia minta dalam as-shalah itu, dalam Al-Fatihah itu. Fa idza qala, apabila sang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin,
Hadis ini juga akan mengkonfirmasi sebentar tentang bismillah, Bapak sekalian. Pertanyaan, apakah bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan? Ya. Kalau imam kita menjahar membaca bismillah, ya itu juga satu pendapat. Kalau ada suatu waktu imam kita, ya, atau di antara jamaah ada yang memilih pandangan bahwa bismillah itu tidak dijaharkan, bahkan bukan bagian dari Al-Fatihah, maka memang khilaf seperti itu sejak dahulu, ya. Bukan di perkara baru. Kita legowo saja, kita toleran saja dengan pendapat-pendapat dan pandangan mazhab fikih seperti itu. Karena di sini hadis riwayat Abu Hurairah ini disebutkan bahwa apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, mana bismillah? Mana bismillahnya? Hadis lain yang menyebutkan, bukan riwayat ini. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allahu hamadani abdi. Hambaku memujiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung juga jamaah sekalian pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Fatihah itu dan salat secara keseluruhan adalah dialog, percakapan, ya, antara seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan mengatakan hamadani abdi. Hambaku memuji. Ya. Wa idza qala, dan apabila dia membaca ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau Allah juga berfirman, asna alayya abdi. Ya. Asna ini mirip maknanya dengan alhamdu, hamadah. Ya. Hambaku memujiku. Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Fa idza qala, apabila dia membaca maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala Allahu majjadani abdi. Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Fa idza qala, apabila membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini ucapan atau kalimat ini adalah inilah yang antara aku dengan hambaku. Inilah antara hambaku dengan aku, antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, apabila dia berkata membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi masal. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara kita dengan Allah. Bagiannya Allah adalah sampai maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dia seolah-olah berdiri di tengah. Bagian kita jamaah sekalian adalah ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah, teman sekalian, pada saat itu juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau baca Al-Fatihah dalam salat atau imam yang mewakili kita membaca Al-Fatihah, pada saat tiba di kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Nah, itu kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta hidayah kepada Allah setiap saat, oleh karena godaan kehidupan itu begitu banyak dan sering datang kepada kita. Maka kita juga minta sesering mungkin, ya, mata mulai terbuka di pagi hari, pikiran kita sudah mulai jalan, otak kita sudah mulai bekerja, datang godaan terus menerus sampai kita tidur kembali. Maka yang selamat itu adalah yang diselamatkan oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka kita selalu minta, ya Allah kasih aku petunjuk, yaitu jalan yang mustaqim. Pernah kita jelaskan di mimbar ini, sekalian, ya, di mimbar ini bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah ini, dan nanti kita akan kembali pada saat kita membaca ayat tersebut. Jadi ini yang kita singgung juga di awal pengajian kita pada surah Al-Fatihah ini, bahwa salah satu tujuan yang ingin kita capai jemaah sekalian adalah semakin khusyuknya kita, ya, dalam salat, karena suratul Fatihah kita sudah mengerti meski cuman sebagian kecilnya saja. Ya, karena Al-Fatihah itu kata guru kita B.I. Arifin, ya, ada buku yang sangat terkenal judulnya Samudra Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu beliau ibaratkan sebagai samudra, bentangan laut yang sangat luas, ya, banyak sekali isinya. Ya, begitulah suratul Fatihah. Yang kita singgung tentu sangat-sangat sedikit, ya. Pun meski sangat sedikit, mudah-mudahan menopang, menyokong kita untuk semakin khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Karena berdasarkan hadis terakhir yang kita ambil ini dari keutamaan suratul Fatihah, ternyata surah Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik jamaah sekalian, bab kita berikutnya adalah hukum isti'adzah atau ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Hukum isti'adzah atau ta'awuz yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa ayat, ya, bahkan terhitung banyak ini karena satu paragraf besar beliau menyebutkan ayat-ayat tentang ta'awuz. Kita ambil satu saja. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awuz, ya. Mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitan yang dilaknat. Apa hubungannya ini dengan surah Al-Fatihah? Di antara sunnah-sunnah salat, ya, yang disebutkan oleh beberapa ulama dalam kitab mereka, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita itu dianjurkan berta'awuz. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran
maka bertawuzlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam, syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, karena membaca Al-Fatihah artinya membaca pertama kali. Sebelum kita masuk ke Al-Fatihah dipakai ayat ini. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Hukum ini kemudian masuk ke setiap kali kita mau membaca Al-Quran. Setiap kali kita mau membaca Al-Quran di luar salat, maka kita dianjurkan untuk berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam, yang terkutuk. Ya. Jadi penempatannya jemaah sekalian dalam Al-Fatihah, sebelum kita masuk ke Al-Fatihah, kalau kita bermazhab bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, sebentar kita akan baca. Maka sebelum kita baca bismillah, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita bermazhab bahwa Al-Fatihah bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, hanya bagian dari surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mulai bertawuz pada saat mau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun di luar salat, jemaah sekalian, sama hukumnya dengan di dalam salat, yaitu sifatnya mustahab saja, dianjurkan, disunnahkan, ya, bukanlah sebuah kewajiban, kecuali beberapa mazhab fikih menjadikannya sebagai wajib. Apa dalilnya? Ya ini letter-letter ayat ini. Apabila engkau hendak membaca Quran, jadi setiap mau membaca Quran, ya, setiap mau membaca Al-Quran. Itu dia jamaah sekalian tentang tawuznya. Kemudian kita masuk ke ayat pertama, ya. Kita sebut ayat pertama karena pilihan dari Imam Ibnu Katsir ini, pemilik tafsir yang kita baca, adalah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan salah satu ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan itu adalah mazhab Imam Syafi'i, ya. Kebetulan Ibnu Katsir adalah bermazhab fikih Syafi'i. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan, iftataha biha as-sahabatu kitab Allah wattafaqal ulama ala annaha ba'du ayatin min suratin Naml. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di mushaf, ya, di penulisan mushaf, memulai kitab Allah Subhanahu wa taala dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama sudah sepakat, ya, bahwa dia adalah bagian dari surah An-Naml yang kita sebut tadi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika Nabi Sulaiman mengirim surat ke Ratu Balqis, ya, salah satu kalimat yang beliau tuliskan adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat, hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli suratin aw min kulli surah.
kutibat fi awwaliha aw annaha ba'du ayat min kulli suratin aw annaha kadzalika fil Fatihah duna ghairiha. Dan kemudian mereka berbeda pendapat, apakah bismillah yang ada di setiap surah di dalam Al-Qur'an itu bagian dari ayat pertama, ya, ayat tersendiri, atau hanya ada di surah Al-Fatihah saja. Nah, jemaah sekalian, jadi pertanyaannya adalah apakah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi, bahwa dia adalah ayatnya surah An-Naml, tetapi perbedaannya adalah apakah dia masuk menjadi ayat di semua surah atau ya bukan ayatnya, atau di surah Al-Fatihah saja. Makanya kalau kita buka mushaf surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim ada nomornya 1. Kalau semua surah yang lain tidak ada nomornya Bismillah. Nanti sesudah Al-Fatihah saya Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Baqarah Alif Lam Mim baru ada nomornya. Kalau Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya, jamaah sekalian. Tentu saja rincian dari khilaf ulama ini menurut saya pribadi, saya mohon maaf ya, tidak terlalu signifikan untuk kita bahas. Ya, biarlah yang membahas semua ini orang takhasus tafsir atau takhasus fikih perbandingan mazhab saja. Biar yang umumnya saja yang kita lihat ya, yang umumnya saja yang kita lihat. Beliau salah satu pendapat yang beliau kutip di sini, wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma, dan berkata Malik dan Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, laisat ayatan minal Fatihah wala min ghairiha minas suwar, bahwa bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan juga di semua surah di dalam Al-Quran, kecuali tadi ya yang di surah An-Naml itu kan memang bagian di dalam Al-Quran, di tengah-tengah surah An-Naml. Tapi kalau di awal semua surah, menurut mereka berdua dan pengikut-pengikutnya sampai hari ini ya, jadi bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ketika mereka masuk ke sholat, Allahu Akbar, kita tidak akan pernah mendengar bismillah dari mereka, tidak jahar, tidak juga sir. Kenapa? Karena pendapat mazhab. Apa dalilnya? Itu tadi salah satu yang lewat, hadis Abu Hurairah, hadis keutamaan surah Al-Fatihah, bahwa Allah membagi surah Al-Fatihah menjadi dua bagian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wa qala Syafi'i ya, fi qauli ba'di turuqi madhhabi, dan Imam Syafi'i berkata dalam beberapa sebagian jalur mazhab beliau, hiya ayatun minal Fatihah wa laysat min ghairiha. Bismillah itu adalah ayatnya surah Al-Fatihah, bukan surah-surah yang lain, tidak pada surah-surah yang lain. Jadi jamaah sekalian, perbedaan ya, kalau kita perbedaan fikihnya kira-kira dua mazhab besar, karena Imam Ahmad juga akan disebutkan sebagai penganut mazhab sama dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik sama dengan gurunya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah atau Abu Nu'man paling tua, lalu Malik. Imam Malik berguru pada Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik selama mukim ya di Madinah, semenjak remaja ada di Madinah sampai beliau kemudian hijrah ke Mesir. Beliau belajar dan mengajarkan fikih Malik. Kemudian Imam Ahmad
adalah muridnya Imam Syafi'i, dan beliau juga berguru ya pada Imam Malik, sempat berguru. Jadi kalau kita bagi, kita matrik jangan sekalian yang menganggap bismillah itu adalah bukan Al-Fatihah, bukan ayat dari Al-Fatihah, adalah yang tua-tua, yang senior-senior, Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan yang menganggap Fatihah itu adalah ayat dari surah, saya ulangi, yang menganggap bismillah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ini kemudian berimplikasi pada apa yang kita sebut tadi, jahar dan sir. Membesarkan pembacaan surah Al-Fatihah atau tidak. Ya. Yang tentu tidak jahar karena memang bukan bagian dari Al-Fatihah adalah Malik dan Abu Hanifah. Jelas ini keluar dari jahar dan sir. Pasti dia tidak jahar. Pasti dia tidak jahar. Kalau sirnya wallahu alam, karena tidak kedengaran ya, baca atau tidak itu kita tidak tahu. Yang jahar satu-satunya adalah Imam Syafi'i, dan sir adalah Imam Ahmad. Makanya imam-imam kita di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau baca bismillah itu bismillahnya bismillah kecil. Ya, karena pemerintah Saudi saat ini menganut mazhab Syafi'i. Beda kalau kita ke Maroko. Ya, ada juga sih mimpi bisa ke Maroko ya, Marrakesh. Bisa ke Casablanca. Baru nyebrang ke Spanyol, wah enak. Saudara kita kan di Maroko itu Maliki sampai hari ini. Maliki sampai hari ini, Afgan, Pakistan, Hanafi. Imam Syafi'i yang paling banyak dianut mazhabnya sampai hari ini. Kalau Mesir itu campur-campur, ya campur-campur. Jamaah sekalian, jadi bagi kita makmum ya, kita ikut. Jangan sampai gara-gara bismillah saja kita jadi apa? Jadi musuh-musuhan. Karena imam tidak baca bismillah secara besar, bikin masjid baru. Ini masjid yang menjahar bismillahnya. Imam mazhab kita berbeda pendapat, bapak-bapak, ya, dan mereka saling menghargai, menghormati satu sama lain. Masa kita ini yang tidak punya ilmu, kemudian berbeda pendapat, lalu berselisih, kan lucu gitu. Mereka saja yang ada ilmunya tidak berselisih, kenapa kita yang tidak ada ilmunya berselisih? Berarti dua misal kata, tidak ada ilmunya berselisih tumpak. Ya, jadi lucu, itu aneh itu kalau gitu. Jadi tidak usahlah dibesar-besarkan persoalan yang seperti ini, karena riwayatnya sudah kita baca, sudah jelas ya. Ambil salah satunya. Saya kalau sholat saya pakai bismillah dengan jahar. Oh, Syafi'i ini. Saya sholat baca bismillah tapi saya sirkan. Oh, Ahmad bin Hanbal. Saya tidak baca memang bismillah. Oh, Abu Hanifah sama Malik. Selesai. Iya. Dan semuanya jemaah sekalian ada cantolannya, ada riwayatnya. Dan di buku-buku dasar mazhab Hambali itu yang kelihatan ganjil, bukan ganjil sebenarnya, kekayaan mazhab fikih. Dua riwayat sama-sama Bukhari Muslim. Ada yang jahar, ada yang tidak. Sudah selesai. Ya. Jadi bacakah imam kita atau kita bismillah atau tidak, jaharkah atau sir, bukan lagi soal. Bukan lagi soal. Yang masalah itu kalau sudah tua belum tahu Al-Fatihah, ya belum hafal Al-Fatihah, itu masalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab kita yang berikutnya adalah
Ya. Keutamaan basmalah. Ya. Keutamaan basmalah. Yang pertama, yang sekalian, basmalah ini kan ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada di dalamnya Asmaul Husna. Ya, sudah ada di dalamnya Asmaul Husna. 3. Bismillah, yaitu lafzul jalalah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam ayat Bismillah itu salah satu keutamaannya adalah, jadi kita ambil Bismillah sebagai ayat ya. Kita ambil Bismillah sebagai ayat, dan yang berbeda silahkan juga, tidak ada masalah. Ya. Nanti kita gantian pengajian di sini. Dan semua kita terima gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kandungannya yang pertama adalah bahwa dia adalah mengandung Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna ini dalam hadis yang terkenal di Sahih Muslim adalah Inna lillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'an wa tis'ina isman, memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Ada sudah dilagu-lagu oleh Haddad Alwi, ya, Habib Haddad Alwi yang terkenal itu, yang bersama-sama dengan Ari Ginanjar Agustian, ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Silakan bapak-bapak berusaha untuk menghafalnya, karena Rasulullah SAW memberi berita gembira bahwa siapa yang menghafal Asmaul Husna, dia akan masuk surga. Ya, Rasulullah memotivasi kita untuk menghafal Asmaul Husna ini. Di akhir surah Al-Hasyr itu ya ada beberapa yang disebut, ada belasan ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudus. Sampai akhir ayat itu adalah 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr adalah berisi tentang Asmaul Husna. Itu yang pertama. Jadi Asmaul Husna, mengandung Asmaul Husna. Bahkan dalam beberapa riwayat itu kan Nabi mengatakan ada yang disebut dengan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Siapa yang memakai nama itu untuk berdoa, ya, tidaklah dia berdoa dengan nama itu kecuali Allah kabulkan. Ya, kecuali Allah kabulkan. Tentu saja para ulama berbeda pendapat dalam melihat dan menafsirkan hadis itu, sehingga kaul atau pendapat mereka berbeda-beda. Yang mana yang dimaksud dengan Al-Ismul A'zam? Ya. Kalau cerita dari guru saya yang dipakai oleh siapa? Yang memindahkan istananya Ratu Balqis ya ke hadapan Nabi Sulaiman itu adalah orang yang mengetahui Ismul A'zam. Wallahu a'lam.
Ya, namanya juga cerita orang pesantren. Orang pesantren itu banyak kisah-kisahnya. Salah satunya bahwa kan Ifrit mengatakan, saya kasih pindah Nabi Sulaiman, istananya Ratu Balqis itu dari Yaman ke Yerusalem sebelum engkau meninggalkan tempat dudukmu, sebelum banyak tawaran, tapi ada yang mengatakan yang memiliki ilmu dari Alkitab, ya, sebelum kau berkedip saya kasih pindah. Ini yang paling luar biasa, ya. Sebelum kau berkedip, jadi sebelum berkedip matamu saya sudah kasih pindah. Katanya riwayat itu mengatakan, ya, cerita kisah itu mengatakan bahwa ini adalah hamba Allah yang mengetahui al-ismul a'zam itu, yang bisa dipakai untuk hal-hal yang dahsyat luar biasa. Tetapi yang mana? Nah, itu ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak lain adalah lafzul jalalah itu sendiri, yaitu lafaz Allah. Itulah al-ismul a'zam. Ada juga yang riwayat yang mengatakan Ar-Rahmanur Rahim. Dan itu ada juga dalil yang mereka pakai. Ada yang mengatakan adalah Al-Hayyul Qayyum. Ya, jadi al-ismul a'zam itu yang sekalian disebutkan oleh para ulama berbeda-beda berdasarkan bacaan dan riwayat yang mereka temukan. Tentang bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dalam agama kita, nyaman sekalian, tidak ada pekerjaan kecuali ada bismillahnya. Ya. Dimulai dengan nama Allah atau di bismillahi, ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, ada semua bismillahnya. Tentu bismillahnya itu bukan berarti harus bismillahirrahmanirrahim, tetapi ada zikir dan doa yang mengikutinya selain kata bismillah itu sendiri, ya. Ketika kita mau membaca Quran tadi, bismillahirrahmanirrahim. Bangun kita dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita rapikan tempat tidur, kita tinggalkan tempat tidur, ada juga bismillahnya. Masuk ke toilet, ada lagi bismillah. Keluar pakai baju, bercermin. Ini yang saya kirim kemana-mana tadi, ya, mengingatkan seorang sahabat, mengingatkan kita kembali doa yang sering luput, sering diterlantarkan, doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki ciptaanku, maka perbaiki juga akhlak perilaku saya, ya Allah. Itu tadi, itu hari ini yang saya kirim kemana-mana. Ini mengingatkan lagi kita pada semua. Ada bismillahnya. Makan ada bismillahnya. Naik kendaraan, keluar rumah ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik ke kendaraan ada bismillahnya. Mulai ke bekerja di tempat kerja masing-masing ada bismillahnya. Pulang ke rumah ada bismillahnya. Mandi ada bismillahnya. Tidur lagi ada lagi bismillahnya. Mau tidur ya, ada bismillahnya. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan ma razaqtana. Bukan itu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Jadi pembahasan bismillah ini, ya Mas sekalian, menjadi penting, ya, sebab Rasulullah juga SAW mengingatkan. Pekan depan kita ambil doa-doa yang mengandung bismillah, ya, pekan depan. Dan Rasulullah SAW juga ingatkan, kullu amrin dzibalin, semua urusan, ya, yang memiliki yang penting, la yubda'u bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, ya. Semua urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, ya,
mirip-mirip lafaznya tadi dengan surah Al-Fatihah. Semua salat yang tidak dibaca dalamnya Al-Fatihah maka dia adalah cacat. Semua urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia cacat. Ulama kita mengatakan hilang atau minimal berkurang keberkahannya, ya, berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Dan kita ingin hidup zaman sekalian kan ya nyari berkah, ya. Apa-apa kegiatan kita, apa-apa aktivitas kita ingin semuanya berkah. Hidup berkah, harta berkah, istirahat berkah, keluarga berkah, rumah berkah, kendaraan berkah, semuanya. Maka kalau tidak dimulai dengan bismillah, apapun yang kita kerjakan maka tidak sempurna keberkahannya, bahkan bisa dicabut keberkahannya. Guru kita almarhum Kiai Sanusi ya, baru-baru meninggalkan kita semuanya, itu pernah membahas bismillah ini. Apakah bagaimana bismillah itu bisa mencegah orang untuk berkorupsi? Beliau mengatakan, saya meyakini bahwa orang yang korupsi itu, orang yang membaca bismillah tidak akan korupsi. Ya, kalau dia korupsi pasti dia tidak bismillah. Ya, artinya tidak mungkin dia mengambil barang haram di depannya baru dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Itu guru tak, ya. Salah satu pengajian ceramah yang beliau sampaikan, ya, yang saya hadiri, seperti itu, kalimatnya kurang lebih beliau. Tidak mungkin ada orang yang korupsi, yang mau korupsi lalu dia bilang bismillahirrahmanirrahim baru diambil. Ya, tidak terbayangkan. Ya. Wah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti berikutnya ya kita masuk ayat kedua, dan sebelumnya kita akan ambil beberapa doa yang di dalamnya ada kata bismillah yang setiap tahun dibaca oleh guru kita Syekh Abdurrahman As-Sudais di Masjidil Haram. Itu adalah doa tentang Asmaul Husna, ya, bahwa Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Nanti bulan depan kita ambil lagi nih, bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu yang agung, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada hambamu, atau engkau ajarkan kepada seseorang saja dari hamba-hambamu, atau engkau masih sembunyi di sisimu nama itu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai hiasan dan penyejuk dadaku. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ya sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.